ya. Pernah kita dengar, ya, pernah kita aplikasikan, tetapi pada kesempatan ini, pada perkuliahan ini tentu kita akan mencoba dalam pertemuan melakukan pendalaman terkait dengan apa itu model rasional, ya. Berbicara tentang model rasional, ini dikembangkan oleh salah satu tokoh yang terkenal, yaitu Herbert Simon, yang berakar pada teori ekonomi klasik. Jadi perkembangan model rasional ini dikembangkan pada perkembangan ekonomi klasik. Itu salah satunya, mungkin masih banyak lagi hal-hal teori yang berkaitan dengan model rasional ini. Tetapi yang saya angkat di sini adalah model teori dari ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Herbert Simon, yang mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan itu bersifat rasional dan akan memilih kebijakan-kebijakan terbaik berdasarkan dengan analisis yang sistematis. Tentu kalau berbicara model rasional, tentu dia memiliki karakteristik. Ya. Karakteristik dari model rasional ini adalah bagaimana dia melihat sebuah permasalahan secara jelas berdasarkan dengan identifikasi masalah. Jadi dia melihat sesuatu, mengidentifikasi masalah secara jelas. Nah, ini salah satu karakteristik daripada model rasional. Yang kedua adalah bagaimana dapat diukur. Jadi model rasional ini terukur dengan penetapan tujuan yang spesifik. Apa tujuannya? Tentu kalau berbicara tentang ekonomi klasik, tentu capaian-capaian keuntungan mungkin yang harus menjadi salah satu target, ya, yang dapat diukur. Karakteristik yang ketiga tentang model rasional ini adalah terkait dengan analisis secara komprehensif terhadap semua alternatif kebijakan-kebijakan yang diambil, ya, kebijakan yang diambil. Karakteristik yang berikutnya adalah dia dalam pemilihan kebijakannya itu berdasarkan perhitungan. Nah, tadi yang saya bilang itu kalau berbicara dengan ekonomi klasik, dia berbicara keuntungan dan kerugian dalam pengambilan keputusan itu. Maka menurut karakteristik model ini adalah implementasi kebijakannya dilakukan secara optimal. Nah, tentu model rasional ini punya kelebihan, ya, punya kelebihan. Apa kelebihan dari model rasional ini? Kelebihannya adalah dia mampu memberikan sebuah solusi berdasarkan data dan bukti ilmiah. Ya, itu kelebihannya. Dia dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Jadi ada dua yang bisa kita garis bawahi dalam kelebihan dari model rasional ini. Yang pertama adalah dia bisa memberikan solusi yang optimal berdasarkan data dan bukti ilmiah. Yang kedua, dia bisa menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Tentu dalam kelebihan pasti ada kekurangan, ya, pasti ada kekurangannya. Maka apa yang menjadi kekurangan dari model rasional ini? Ada salah satunya adalah dia membutuhkan informasi yang lengkap dan akurat yang seringkali sulit untuk diperoleh. Nah, ini pembuktiannya itu agak sulit dilakukan, ya. Itu salah satu kekurangannya. Yang kedua adalah prosesnya cenderung lambat, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dan lingkungan kebijakan. Jadi dia kaku dalam pengambilan keputusan. Nah,
model rasional ini memiliki relevansi dengan mata kuliah ini karena dalam tahapan atau tahap desain kebijakannya itu model rasional dia lebih membantu dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan alternatif kebijakan yang terbaik. Dalam tahap implementasi, dia lebih memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara sistematis. Ini model rasional. Nah, dalam evaluasi kebijakan, dalam evaluasi kebijakannya, itu pendekatan rasional yang memungkinkan pengukuran kinerja secara objektif berdasarkan data kuantitatif. Nah, itu dilihat untuk menganalisis evaluasi kebijakannya. Nah, yang kedua adalah model inkremental. Model inkremental ini diperkenalkan oleh Charles Lindblom. Model ini berlawanan dengan model rasional karena menganggap bahwa kebijakan publik tidak selalu diambil secara komprehensif, melainkan melalui proses bertahap. Nah, apa sih yang menjadi karakteristik daripada model inkremental? Karakteristik yang pertama adalah keputusan diambil secara bertahap dan berdasarkan kebijakan sebelumnya. Ya, kalau sekarang ini di Kota Makassar mungkin kalau dalam percepatan misalnya program tentu model ini bisa dipakai karena di sini ada model transisi kepemimpinan, ya. Nah, bagaimana dia mengkaji kebijakan sebelumnya, apakah masih layak digunakan atau tidak, ya. Seperti itu. Kira-kira contohnya seperti itu, ya. Fokus pada karakteristik yang berikutnya adalah fokus pada solusi dan praktis dapat diterapkan dengan cepat. Jadi dia praktis dalam hal pengambilan keputusannya. Karakteristik berikutnya adalah kompromi antara kepentingan sebagai aktor kebijakan. Jadi di sini ada kompromi-kompromi yang biasa disebut dengan lobby-lobby atau apa-apa dan segala. Di sinilah penerapannya biasa model inkremental. Tidak mencari solusi terbaik, tetapi cukup memadai, ya. Dia tidak terlalu mempersoalkan tentang bagaimana baiknya, tetapi dia yang penting dia bisa dijalankan, memadai, ya. Nah, apa kekurangan dari kelebihan daripada model inkremental ini? Ya, kelebihannya adalah dia lebih realistis karena mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, ya, keterbatasan sumber daya dan informasi. Dia mudah diterapkan dalam sistem politik yang kompleks dan penuh kepentingan. Nah, ini yang sekarang ini mungkin yang kita pakai ini adalah model inkremental, ya, mudah diterapkan dalam sistem politik yang kompleks. Kita kan punya sistem politik ini kompleks sekali, ya. Nah, apa yang menjadi kekurangannya adalah tidak selalu menghasilkan kebijakan yang optimal karena tidak mempertimbangkan semua alternatif. Maka kebijakan ini like in the slide, suka ya bergabung, tidak suka ya ditinggal. Nah, sebenarnya dalam kekurangannya juga ini dia lebih cenderung untuk mempertahankan status quo dan kurang inovatif. Jadi kita lihatlah nanti ini dari 500 berapa ya kepala daerah, apakah dia menggunakan model inkremental atau model rasional, ya, dalam menjalankan pemerintahannya. Kita tunggu saja, ya. Nah, bagaimana relevansinya dengan mata kuliah kita, ya, terkait dengan model inkremental ini? Dilihat dari desain kebijakannya, dia pendekatan inkremental berguna ketika sumber daya terbatas dan keputusan harus diambil secara cepat. Nah, inilah
cocok memang ini kalau militer ya, kalau menurut saya pengambilannya secara cepat, taktis. Nah ini dalam implementasi kebijakan, dia model ini membantu dalam menyelesaikan kebijakan dengan kondisi aktual di lapangan. Jadi kalau menurut saya sih tepat sekali ini model incremental terhadap situasi sekarang. Ya, bagaimana kita menjawab tantangan yang kita hadapi dan langsung kita action. Ya, nah, dalam evaluasi kebijakannya, pendekatan ini memungkinkan untuk perubahan terhadap berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Nah, itu kekurangan dan kelebihan dan relevansinya model incremental. Nah, sementara model mixed scanning ya, yang dikembangkan oleh Amitai Etzioni sebagai kompromi antara model rasional dan model incremental. Dia menggabungkan ini, ya, mix. Dia mixkan dua model rasional dan model incremental. Karakteristik dari model mix scanning ini adalah dia menggabungkan analisis mendalam dengan keputusan bertahap. Ya. Nah, keputusan strategis yang dilakukan itu secara rasional, sementara keputusan operasionalnya bersifat incremental. Jadi dia strategisnya dia selalu berpikir berpikir secara rasional itu, dan keputusannya diambil bersifat incremental. Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kebijakan. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah memungkinkan kombinasi antara analisis jangka panjang dan fleksibilitas dalam implementasi. Cocok untuk kebijakan yang kompleks dan membutuhkan adaptasi. Ya, itu kelebihannya. Sementara kekurangannya adalah dia membutuhkan keseimbangan yang tepat antara analisis mendalam dan keputusan bertahap yang tidak selalu mudah dicapai. Jadi di situ kekurangannya. Masih membutuhkan sumber daya yang cukup besar untuk menganalisis sebuah strategis, ya, atau program-program strategis yang bisa diterapkan. Nah, bagaimana relevansinya dengan mata kuliah ini? Model ini digunakan untuk menetapkan visi jangka panjang sambil tetap mempertimbangkan realitas politik dan ekonomi. Itu relevansinya. Terkait dengan relevansinya dengan implementasi kebijakan, tentu dia memungkinkan adaptasi terhadap tantangan yang ada di lapangan. Nah, untuk melihat evaluasi kebijakan yang dilakukan dalam model ini membantu untuk mengevaluasi apakah pendekatan strategis dan operasional itu sudah selaras. Ya. Model yang keempat yaitu model advokasi. Model ini dikembangkan oleh Paul A. Sabatier dan Hans Jenkins Smith yang menekankan pada peran koalisi advokasi dalam proses kebijakan. Nah, bagaimana karakteristik dengan model advokasi ini? Itu kebijakan dipengaruhi oleh koalisi yang terdiri dari aktor-aktor dengan kepentingan dengan ideologi yang sama. Nah, sekarang inilah model yang dikembangkan kalau menurut analisa saya atau pandangan saya adalah model yang dikembangkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya, dengan model pendekatan ini. Jadi kebijakan dipengaruhi oleh koalisi yang terdiri dari aktor-aktor. Kita lihat aktor-aktor yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya, di kabinet Prabowo. Ini saya kira ini model inilah yang sekarang diterapkan. Ya, keputusan kebijakan tidak hanya bersifat teknokratis, ya, tetapi juga dipengaruhi oleh politik dan nilai-nilai ideologi. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang dilakukan itu berdasarkan dengan pertimbangan politik, apakah itu kesejahteraan, ekonomi, keamanan, ya, kebudayaan, sosial.
Nah, itu menjadi sebuah pertimbangan dalam model advokasi ini. Nah, koalisi advokasi dapat mempengaruhi proses kebijakan melalui strategi komunikasi, bagaimana dilakukan lobby-lobby dan mobilisasi publik. Nah, persis ini yang terjadi sekarang ini kalau menurut saya adalah bagaimana Presiden melakukan komunikasi agar menciptakan Indonesia ini negara yang kondusif dan aman. Itu dengan melalui lobby-lobby yang dilakukan dalam pendekatan-pendekatan ini. Saya kira ini kalau menurut saya inilah yang dipakai dalam pemerintahan sekarang, yang kebanyakan menggunakan komunikasi, strategi komunikasi dan lobby-lobby dan mobilisasi publik. Jadi apa yang mau dijalankan itu terus yang digaungkan seperti itu. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari model advokasi ini? Tentu kalau orang berbicara kelebihan dan kekurangan dari model advokasi, tentu kelebihannya adalah mengakomodasi kapasitas kompleksitas politik dan perbedaan ideologi dalam kebijakan publik. Itu kelebihannya. Terus memungkinkan perubahan kebijakan dalam jangka panjang melalui advokasi yang berkelanjutan. Nah, apa yang menjadi sebuah kekurangannya? Kekurangannya adalah proses kebijakan bisa menjadi lebih politis dan kurang berbasis bukti ilmiah. Ya, konflik antara koalisi dapat menghambat implementasi kebijakan. Makanya dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan, itu merupakan salah satu cara untuk bagaimana menghindari kekurangan dari model advokasi ini. Nah, bagaimana relevansinya dengan mata kuliah kita terkait dengan model advokasi ini? Dalam desain kebijakan, model advokasi itu menjelaskan bagaimana aktor-aktor kebijakan membangun dukungan yang kebijakan tertentu. Dalam implementasi kebijakan, model ini menunjukkan bagaimana koalisi advokasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, dan di dalam sudut pandang evaluasi kebijakan, itu pendekatan ini membutuhkan dan memahami bagaimana perubahan yang terjadi akibat tekanan dari berbagai kelompok kepentingan. Maka pada kesempatan ini, ya, saya ingin memberikan model rasional yang sekarang kita telah laksanakan baik di pemerintahan Jokowi maupun di pemerintahan Bapak Prabowo. Yaitu salah satu contoh model rasional adalah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Indonesia. Karena dalam perencanaan pembangunan IKN, ya, pemerintah menerapkan pendekatan rasional dengan langkah-langkah sebagai berikut. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah dia identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terkait dengan masalah Jakarta mengalami kepadatan penduduk, kemacetan, dan penurunan daya dukung lingkungan. Sehingga itu salah satu pendekatan rasional yang dilakukan. Penetapan tujuan yaitu memindahkan ibu kota untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dan analisis alternatif yaitu pemerintah mengevaluasi beberapa lokasi potensi berdasarkan kriteria seperti misalnya kondisi geografisnya, infrastruktur, dan dampak lingkungannya. Nah, evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik yaitu memang berada di Kalimantan Timur yang dipilih sebagai lokasi karena relatif bebas bencana dan memiliki daya dukung lingkungan yang baik. Nah, implementasi dan evaluasi tentu proyek dilakukan secara bertahap dan target yang jangka panjang dan yang jelas. Bagaimana cirinya? Ciri khas, ya, ciri khasnya model rasional dalam contoh ini, dalam kasus IKN, ya. Keputusan diambil berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Terus semua alternatif dipertimbangkan sebelum keputusan final diambil.
tujuan jelas dan hasilnya dapat diukur secara objektif. Itu model rasional yang diterapkan sekarang di pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Sementara model incremental, yaitu salah satu contoh ya penyesuaian upah minimum regional di Indonesia. Ya, kebijakan penetapan UMR di Indonesia ini setiap tahun merupakan contoh penerapan dari model incremental. Karena yang pertama adalah tidak mengubah kebijakan secara praktis, ya. Jadi setiap tahun pemerintah menyesuaikan UMR berdasarkan dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi dan rekomendasi Dewan Pengupahan. Berdasarkan kebijakan sebelumnya juga ada kenaikan dan tidak dilakukan secara revolusioner, melibatkan kompromi. Nah, maka ciri khas dari model incremental dalam upah minimum ini adalah keputusan diambil berdasarkan secara bertahap tanpa ada perubahan besar, fokus pada kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan langsung, dan minimal konflik antara berbagai pihak yang terkait. Sementara contoh model mix scanning ya dalam kehidupan kita ini yang paling kita rasakan adalah reformasi sistem kesehatan nasional yang melalui Jaminan Kesehatan Nasional JKN ya. Nah, tentu kita sudah merasakan ini karena mobile JKN yang ketika kita mau berobat pasti menggunakan mobile BKN, mobile JKN ya. Nah, pendekatan mix scanning ini dikarenakan karena analisis strategisnya itu pemerintah merancang sistem kesehatan universal untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Studi yang dilakukan adalah meniru praktik terbaik dari negara-negara lain seperti misalnya sistem di Inggris. Ya. Nah, implementasi ini bertahap. JKN diperkenalkan secara bertahap dimulai dari penerimaan bantuan iuran untuk kelompok miskin sebelumnya yang diperluas ke segmen lain. Evaluasi dalam dilakukan adalah seperti misalnya defisit anggaran BPJS. Nah, bagaimana ciri khasnya? Ciri khasnya kombinasi antara strategis dan jangka panjang. Ya, strategis dan jangka panjang implementasi ini bertahap fleksibel atau merespon merespon tantangan-tantangan yang kebijakan proses kebijakannya berjalan. Nah, seperti itu. Jadi menggabungkan aspek perencanaan dalam adaptasi incremental. Nah, bagaimana dengan model advokasi yang ada sekarang ini? Contohnya yang ada di kita adalah tentu ada kaitannya mungkin dengan tempat kerjanya Ibu Madania di tempat tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, undang-undang ini adalah dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, yaitu di Indonesia terjadi dinamika advokasi yang kuat antara kelompok pendukung dan penentang. Bagaimana koalisi advokasi pendukung, yaitu pemerintah dan pengusaha, mendukung undang-undang ini untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Argumentasinya berbasis pada pertumbuhan ekonomi secara pertumbuhan ekonomi dan daya saing secara global. Ya. Nah, koalisi advokasi penentang seperti misalnya Serikat Buruh, LSM dan akademisi menolak undang-undang ini karena dianggap merugikan hak pekerja dan merusak lingkungan. Menggunakan aksi demonstran, judicial review dan kampanye media untuk menekan pemerintah. Dan ini kita lihat di berbagai media.
Nah, bagaimana dengan dalam sudut pandang interaksi politiknya? Itu pendekatan tentang perdebatan ya, perdebatan eh, intensif di DPR dan Mahkamah Konstitusi yang menggambarkan bahwa bagaimana dipengaruhi oleh pertarungan kepentingan antar koalisi. Dan revisi perbaikan dilakukan sebagai hasil dari tekanan kelompok advokasi. Nah, ciri khas model advokasi dalam contoh ini adalah bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh persaingan dan kepentingan antar koalisi. Koalisi-koalisi yang menggunakan strategi komunikasi atau mobilisasi publik untuk mencapai sebuah tujuannya, terus hasil kebijakan bergantung pada kekuatan politik dan negosiasi antar kelompok yang berseberangan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pertemuan kita ini terkait dengan model rasional, inkremental, dan mix scanning dan model advokasi adalah model rasional digunakan untuk kebijakan berbasis data, ya, model kebijakannya berbasis data dan analisisnya yang komprehensif. Seperti misalnya tadi itu pemindahan ibu kota. Terus model inkremental yaitu cocok untuk kebijakan yang berkembang secara bertahap, hanya kenaikan UMR. Tentu kalau model mix scanning itu strateginya terkait dengan misalnya JKN, sedangkan model advokasi itu menjelaskan bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, misalnya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira itu pengantar atau pembahasan materi pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya kira silahkan. Tapi kalau tidak ada ya tentu saya akan memberikan RPS-nya kembali supaya jangan saya monopoli ini forum, sudah 2 kali pertemuan ya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mari kita diskusi kalau ada yang terkait dengan ini. Halo? Ya, Halo? ya kalau Pak, izin bertanya Pak. Ya? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, saya Kurniawan dari kelas C di angkatan 2024. Terkait tadi yang disampaikan contoh-contoh model-model dalam berbagai model dalam kebijakan publik dengan berbagai Ya? contoh yang ada. Nah, saya melihat bahwa eh, keputusan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan masalah tertentu itu tidak serta-merta menggunakan satu model, melainkan menggunakan berbagai model ini dengan karakteristik permasalahan yang ada. Nah, ketika untuk menarik ke kebijakan kebijakan andalan pemerintah saat ini seperti misalnya pemberian makan bergizi gratis, nah kira-kira untuk eh, untuk melancarkan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, kira-kira cocoknya menggunakan model uh, yang mana kira-kira Pak? Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Ya, sekarang kan ini model yang sekarang kita jalankan ini model yang makan gratis dan bergizi ya, makan gratis dan bergizi. Tentu kalau dilihat dari pandangan-pandangan ini, ya, pandangan rasional atau inkremental atau mix scanning atau advokasi, tentu ini lebih cenderung kalau menurut saya adalah keputusan yang bersifat rasional, ya, atau dengan penggabungan inkremental, karena dia melihat situasi di mana kebutuhan, ya, kebutuhan kita terkait mungkin dilihat dari praktisnya secara rasional bahwa anak-anak itu membutuhkan sebuah asupan gizi yang cukup,
Nah, tetapi banyak persoalan yang muncul dalam makanan gratis dan bergizi ini, ya. Tentu dari segi dari segi pengelolaan misalnya atau pengadaan, ya, ini bisa masuk sekali kalau dilihat dari model rasionalnya, yaitu dengan melihat misalnya masalah gizi buruk atau kelaparan di kelompok masyarakat tertentu. Sebenarnya ini program makanan makanan bergizi cocoknya ketika misalnya dianalisis lebih mendalam secara komprehensif, ya, dalam penerapannya, karena bukan hanya banyak anak-anak sebenarnya masyarakat kita itu belum mengarah ke sana sebenarnya. Tetapi ini pandangannya ini adalah ada sisi politik mungkin yang masuk di situ secara rasional, bahwa memberikan makan itu supaya masyarakat kita, ya, masyarakat kita diberi makan dan makanan yang bergizi, bagaimana mampu menghindari yang namanya gizi buruk. Nah, paling tepat penerapannya sebenarnya kalau menurut saya, ya, menurut saya adalah penerapannya di daerah terpencil dengan menggunakan model rasional, ya. Tidak cocok kalau misalnya untuk di kota, karena di kota bermacam-macam anak-anak yang punya kebutuhan dan kesukaan dalam hal makanan. Berbeda dengan misalnya masyarakat yang belum pernah merasakan bagaimana makanan yang bergizi, ya. Nah, bagaimana menetapkan atau mengurangi angka-angka stunting sebenarnya? Di sini adalah letaknya dengan model makan gratis bergizi ini. Inilah berdasarkan model kebijakan rasional paling tepat kalau menurut saya, ya, dalam penetapannya. Karena ini salah satu sebenarnya visi misi alternatif yang terbaik, ya, berdasarkan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tetapi kita belum bisa mengevaluasi apakah kebijakan ini efektif dan efisien, ya. Nah, tentu melakukan distribusi dulu atau transparansi berbasis data terkait dengan apa-apa saja sih sebenarnya, berapa anggaran. Sekarang kan kita ini masuk dengan kebijakan ini. Dulu kita mengenal kebijakan rekupusi anggaran, ya. Sekarang dengan adanya makan bergizi dan gratis ini, kita masuk kepada kebijakan bagaimana lagi yang namanya efisiensi anggaran. Jadi kan sangat dan rasional ini kalau menurut saya. Kalau dihubungkan tentu ini adalah model termasuk dalam hal kebijakan yang rasional. Kalau ini yang namanya makan gratis bergizi, saya kira seperti itu. Mungkin ada jawaban argumen lain. Ini karena sifatnya diskusi, mari kita mengungkapkan apa yang menjadi pandangan kita terkait dengan makan gratis ini. Apakah masuk model rasional? Tetapi saya sendiri bisa menyampaikan ide saya. Tentu ini masuk dalam model rasional. Tergantung kita memaknainya seperti apa. Ya, kalau kita bilang masuk skinning model mix, ya, skinning boleh, tetapi argumennya seperti apa, ya. Kalau Anda mengatakan misalnya ini masuk Pak dalam model model incremental, tentu argumennya seperti apa. Kalau ini mau masuk dalam model advokasi, tentu argumennya seperti apa, ya. Sebenarnya model kebijakan kita itu saling saling ketergantungan sebenarnya sih dalam setiap model kebijakan itu, ya. Karena kebijakan rasional bisa berjalan ketika ada pendukung di dalamnya. Nah, kalau orang berbicara pendukung, ya, tentu orang berbicara tentang advokasi. Jadi kebijakan-kebijakan itu
secara dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi selalu ada keterkaitan dalam penerapannya. Cuma kecenderungannya, ya, kecenderungannya itu pasti ada penerapan model kebijakan yang timbul. Karena kalau model-model yang diterapkan itu pasti ada hubungan satu sama lain, ya, kira-kira seperti itu. Tetapi saya lebih cenderung itu tergantung dari sudut pandang kita melihat. Kalau misalnya kita dari sudut pandang melihatnya dari model advokasi, tentu dengan adanya kelompok-kelompok kesehatan yang terlibat di dalamnya dan mendorong program ini bisa berjalan dengan melibatkan ahli gizi misalnya, ya, ahli gizi, data gizi untuk memperkuat secara akademik, ya, dari kelompok kesehatan dan akademisi yang tergabung di dalamnya untuk menyuarakan bahwa memang sangat perlu untuk kita menerapkan makan gratis dan bergizi. Kira seperti itu. Ada pendapat lain? Silakan. Ya, Ada pendapat lain? ya, izin Pak. Ya, silakan, Tamat. Ya, baik. Kalau kita berbicara Pak mengenai program MPG-nya Pak Prabowo, ya rasa-rasanya kabinet kabinet baru ini sama sekali tidak mendekati model manapun Pak. Kalau kita Iya, eh, iya, iya, iya. melihat, karena iya bisa dibilang irasional malahan Pak, karena dari dalam proses pembuatan kebijakan itu harus melibatkan beberapa aspek, salah satunya kajian akademik yang komprehensif. Nah, sampai saat ini Pak, eh, kajian akademik tentang program MBG itu belum ada sama sekali. Mau dicari dimanapun. Kalaupun ada, kalaupun ada, itu pasti analisis dari universitas atau akademisi yang mengkaji tentang MBG setelah programnya disahkan. Belum ada sama sekali kajian akademik yang betul-betul membahas sebelum program ini di launching. Jadi terkesan ini, ya terkesan kebijakan kebijakan untuk menepati janji politis, Pak. Ya, tidak berdasarkan data real di lapangan. Karena hanya, ya kalau saya pribadi saya melihatnya nih, kebijakan ini berangkat dari asumsi-asumsi saja, Pak. Saya asumsi bahwa kebutuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia adalah makan gratis, ya. Dan ya siapapun dari kita di sini mungkin akan akan berkata, kenapa harus makan gratis? Ya, kenapa tidak sekolahnya yang gratis? Ya, soalnya makan kan bisa dicari di luar dari sekolah, tapi pendidikan tidak bisa didapatkan di luar sekolah, Pak. Seperti itu. Ya, jadi ya sangat-sangat sangat-sangat irasional, Pak. Kalau saya melihat kebijakan ini, dan bukan cuma ini, Pak. Ada beberapa kebijakan juga yang memang ya kita sebagai akademisi itu pikirnya eh, ya tidak masuk akal kalau kita laksanakan ini kebijakan, tidak memperhatikan urgensi tertentu. Ada yang lebih prioritas dari memberi makan semua anak yang ada di Indonesia. Ya, jadi ya kesannya ini Pak, pemenuhan janji politik saja Pak. Dan saya yakin Pak, tidak lama lagi, program ini itu tidak berjalan, hanya sebagai momentum awal pemerintahan saja Pak. Kalau melihat perkembangan fenomena yang terjadi sekarang. Mungkin itu Iya. saja. Terima kasih. Teman-teman mungkin Ya, ada bisa lain? diskusi ini. Ada lain terkait dengan ini? Izin Pak. Ada lain? Ya Pak, saya Pak Nurul. Ya, atas nama? Atas nama Nurul Hidayatun Pak. Ya, oke. Ya, kembali kepada pertanyaannya tadi Pak Kurniawan, bahwasanya apakah
model yang akan digunakan yang cocok untuk kebijakan makan gizi gratis ya, makanan bergizi gratis untuk Iya, melancarkan program itu. Kalau pendapat saya yang lebih cocok itu model gabungan antara model rasional dan model incremental. Kenapa? Karena dalam program MBG ini ada rencana besar atau ada visi rasional, yaitu pemerintah punya target besar untuk tentunya menurunkan stunting, meningkatkan gizi anak, dan mendukung kesejahteraan keluarga miskin. Nah, kenapa perlu juga ada incremental? Karena fleksibilitas juga itu penting, karena kebijakan MBG ini juga butuh uji coba yang bertahap dari daerah ke daerah lain, karena saya juga sepakat dengan Bapak bahwasanya kondisi di setiap wilayah itu berbeda-beda. Misalnya kondisi akses pangannya, kondisi kesiapan sekolah, atau kondisi dapur-dapur umum di setiap daerahnya. Jadi menurut saya model yang paling cocok itu adalah model mood scanning, Pak. Ya, terima kasih, Pak. ya. Saya kira dua pandangan dari Nurul dengan Rahmat. Ya, saya ingin memberikan sedikit pencerahan terkait dengan program makan gratis bergizi ini. Ya. Sebenarnya ini program ketika misalnya orang berpikir jauh ke depan, ke belakang, ya, ini sudah termuat sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana itu ada kaitannya dengan setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ya, inilah mungkin menjadi dasar, ya, menjadi dasar dalam kajian akademiknya bahwa sudah dia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang menjadi hak dasar masyarakat adalah mendapatkan akses terhadap makanan bergizi. Itu makna dari pasal 28 ayat 1, ya. Dan pasal 34 kalau saya tidak salah ingat, yaitu tentang bagaimana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya. Maka program makan gratis ini merupakan bagian dari kelompok rentan daripada itu, ya. Tentu banyak undang-undang yang terkait tentang misalnya kebijakan tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, itu terkait Undang-Undang Nomor 36 tentang tahun 2009 itu tentang kesehatan, dan yang paling sebenarnya yang paling kena ini adalah peraturan pemerintah tentang kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Sudah ada beberapa sebenarnya daerah yang sudah melakukan yang namanya makan bergizi bagi anak sekolah, ya. Salah satunya adalah pemerintah daerah menerbitkan, yaitu DKI, ya. DKI itu pergubnya yang saya dapatkan referensinya ini adalah ada Pergub DKI Jakarta nomor 58 tahun 2022 tentang bantuan pangan dan makanan bergizi bagi anak sekolah. Ya, Perda di Sumatera Barat tahun 2001 itu dia membahas tentang ketahanan pangan yang mencakup program makan bergizi bagi kelompok rentan. Sebenarnya ini adalah bagian-bagian dari, karena tanpa ada sebuah Perda, ya, atau Pergub, itu tanpa ada kajian akademiknya itu tidak akan mungkin bisa diterapkan, ya. Nah, terkait dengan program makan gratis ini yang sekarang hampir telah digagas oleh setiap daerah dengan lebih mengedepankan
yang namanya efisiensi anggaran untuk menjalankan ini program, ya. Nah, tentu saya tadi sependapat bahwa ada mix, ya, mix model yang digunakan ini. Jadi dia menggunakan dua model, incremental dan model rasional dalam penerapannya kebijakannya. Ya, saya sepakat dengan itu, ya. Karena kesimpulannya, ya, terkait dengan terkait dengan konstitusi, memang negara kita ini harus menjamin hak atas kesejahteraan dan pangan, ya. Kenapa mesti ini harus dilakukan? Jadi mungkin dari situ ada kajian akademiknya. Tetapi memang, ya, dalam segi kebijakan publik itu perlu ada namanya transparansi dalam sebuah kebijakan. Kenapa Rahmat ini tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kebijakan naskah akademiknya, karena ini adalah salah satu bentuk kebijakan kita yang masih belum transparan dengan kajian-kajian akademiknya. Coba kita perhatikan beberapa instansi pemerintah yang sudah mulai transparan, ya. Mulai dia bagaimana coba cari satu situs, ya, situs yang berkaitan dengan penyelenggara negara, misalnya Kementerian Agama, ya. Pasti di situ sudah kelihatan bahwa bagaimana dia pembayaran harta kekayaannya, asetnya, apanya, prosedur-prosedurnya, visi misinya, apanya, ya, peraturan-peraturan yang dikaji, ya, semua tertuang dalam satu aplikasi Kementerian Agama, ya, bahwa itu adalah salah satunya. Makanya kita berharap ini ketika orang berbicara tentang republik, ya, ada situs yang bisa kita masuki, ya, ketika berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang republik. Satu kali klik misalnya muncul di situ semua kabinetnya atau kementeriannya, masuk lagi kementeriannya, melihat apa-apa program dalam setiap kementerian itu. Nah, inilah yang sebenarnya kita menjadi tuntutan dalam supaya ini rasional. Kalau kita lihat, ya, kebijakan-kebijakannya, bisa lihat, oh, ini kebijakan kementerian, apakah sudah terbuka sekarang? Apakah sudah bisa kita lihat apa sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh setiap menteri-menteri yang ada sekarang? Apakah kita tahu? Apakah mudah diakses? Pertanyaannya itu adalah pertanyaan mendasar kalau saya dalam hal kebijakan sekarang ini. Apakah mudah diakses semua aktivitas pemerintahan yang ada di Kabinet Indonesia Maju? Jadi saya sepakat penerapannya itu tergantung dari kondisi bagaimana menerapkan kajian-kajian model kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Saya kira itu dari saya cukup. Ada lagi? Bagaimana? Penanya? Siap Pak. Saya kira sangat bagus diskusi ini dengan melihat berbagai pandangan dari teman-teman Pak. Kalau untuk pertanyaannya Pak, saya rasa sudah terjawab Pak. Tapi kalau ketika mungkin ada teman-teman yang masih punya pendapat lain, ya saya moga Pak bisa didiskusikan lagi. Iya. Baik. Kalau masih bisa ada waktu 7 menit. Oke, Karena baik. saya juga mengucapkan akan memimpin jalannya ujian. Iya, izin Pak. Kalau sudah, ya, silakan Mat. Ya, izin Pak. Desain kebijakan itu Pak, dia semestinya hadir ke pra pra pembentukan kebijakan. Bukan setelah di launching baru kita memikirkan pendekatan seperti apa kira-kira yang digunakan oleh pemerintah kita dalam menentukan kebijakan. Nah, di sini kelirunya Pak. Jadi ini yang kita tidak ketahui pendekatan seperti apa sebelum sebelum kebijakan ini diputuskan. Ini yang kita tidak ketahui pendekatan seperti apa yang eh, apa ya, digunakan, metode seperti apa yang digunakan oleh pemerintah. Nah, terus kalau memang ada eh, kalau memang ada eh, apa ya, desain kebijakan yang jelas dalam sebelum
memutuskan, mengesahkan sebuah kebijakan, kita sebagai masyarakat berarti belum eh, tidak mendapatkan informasinya. Nah, ini seperti yang kita bilang tadi, Pak, ini bermasalah di akuntabilitas dan transparansi pemerintah kita. Jadi memang problemnya sangat besar. Kalau jadi kita masyarakat itu kadang kaget, oh ada lagi paling kebijakan seperti ini. Misal tiba-tiba kita nonton berita DPR sudah sidang paripurna mengenai satu kebijakan yang semestinya itu harus dikaji lebih dulu. Maksudnya harus dikaji secara komprehensif seperti itu, Pak. Bukan melalui ini pengesahan di atas jamaah. Ya, kita kan di sini sebagai akademisi memang harus selalu memposisikan diri sebagai antitesis dari kebijakan-kebijakan pemerintah biar ya proses dialektika itu terus berjalan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya seperti itu sih Pak. Saya cuma memberikan pandangan tentang fenomena akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kita nonton berita, kita lihat sosial media, rasa-rasanya kita menganggap kita bisa simpulkan kalau pemerintah kita ini asal asal buat kebijakan. Ya, kalau kita pantau berita dan sosial media, banyak kebijakan yang sebenarnya itu tidak tidak apa ya, tidak mengakomodir seluruh kepentingan elemen masyarakat, hanya golongan-golongan tertentu yang diuntungkan. Seperti itu, Pak. Ya, ya, ya baik. Eh, jadi memang ya dalam sebuah negara itu dalam menerapkan sebuah kebijakan-kebijakan tentu berdasarkan pandangan dari para ahli seperti misalnya Thomas Dye, William Dam dan Howlett ya ada beberapa memang yang harus dilakukan sebelum memutuskan itu sebuah kebijakan ya karena kebijakan-kebijakan itu memiliki tahapan-tahapan sebenarnya. Yang pertama itu biasanya dikatakan bahwa ada namanya agenda setting dalam kebijakan ya. Agenda setting itu merumuskan dulu masalahnya ya. Apa masalahnya tentang di negara kita ini terkait dengan misalnya makan gratis bergizi ya. Apa masalahnya? Harus memang ada agenda setting yang muncul ya. Baik dari sudut pandang kelompok miskin atau kesulitan ekonomi atau bagaimana makanan sehatnya itu dilihat dari aspek akses pangannya bagaimana seperti apa, bagaimana produktivitasnya, bagaimana pendidikan kita, semua masuk dari situ sebenarnya dulu. Nah, tetapi kalau itu langsung tiba-tiba tentu membuat kita kaget. Sebenarnya kalau menurut saya karena saya pernah terlibat dalam satu penyusunan visi misi, termasuk saya dulu sama Pak Muskar, bagaimana menyusun visi misi itu namanya Supomo Guntur, almarhum, dan menyusun visi misi Insinyur Abdul Latif di Pindrang, ya, almarhum juga sudah almarhum, bersama dengan Bapak Ali Usman juga almarhum. Saya pernah terlibat dalam perumusan kebijakan ya program-program kebijakan. Ternyata ya saya ingin memberikan sedikit ini terkait dengan kebijakan yang disusun oleh program yang ditawarkan oleh setiap calon sebelum dia menjadi calon ya, sebelum dia menjadi sebelum terpilih. Jadi memang dituntut oleh undang-undang itu bahwa setiap calon harus memiliki visi dan misi. Nah, visi dan misi itu lahir dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah. Ya, jadi pada waktu itu keterlibatan saya dalam menyusun sebuah visi misi, kita mencari dulu apa permasalahan dalam setiap bidang. Baru kita tentukan apa cocok yang namanya ini supaya mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Dan bisa dilaksanakan dengan anggaran sekian. Jadi ada sebenarnya analisisnya, agenda setting dulu awalnya, ya. Tetapi belum bisa, ya, bisa diterapkan
ketika belum ditetapkan oleh lembaga yang memegang anggaran. Nah, persoalannya sekarang adalah, kalau saya melihat, apakah DPR sudah menetapkan menetapkan anggaran untuk makan gratis? Itu persoalannya. Ya, di situ persoalannya. Karena orang tidak bisa menerapkan itu anggaran. Boleh memprogramkan, tetapi tidak boleh dijalankan sebelum ada penetapan anggaran. Bahwa memang ini anggaran sudah ditetapkan atau tidak. Nah, kalau misalnya ini sudah dilaksanakan, berarti ini sebuah bertentangan dengan apa yang kita pelajari selama ini. Ya, belum ditetapkan secara di Banggar misalnya anggaran seperti ini sekian persen. Contoh misalnya sekarang anggaran pendidikan 20%. Ya, apakah sudah ditetapkan itu? Itu sudah menjadi undang-undang. Dan apakah ditetapkan oleh Banggar? Apakah di situ ada masuk misalnya dalam, karena ini persoalan makan gratis di sekolah, apakah dia masuk dalam situ atau tidak? Nah, makanya perumusan masalahnya perlu penting. Agenda yang namanya dalam sebuah kebijakan, yaitu perumusan kebijakan yang kita kenal dengan agenda setting. Yang kedua, kita mengenal dengan nama formulasi kebijakan. Bagaimana itu bisa dilaksanakan? Ada formulasi yang harus dilaksanakan. Dan baru setelah ada formulasi, ditetapkanlah pengambilan keputusan. Diterapkanlah itu. Oh, benar bisa ditetapkan ini. Kalau itu tahapannya dalam sebuah kebijakan. Lalu bagaimana implementasinya kebijakan itu? Ya. Dan yang paling terakhir adalah terkait dengan bagaimana evaluasi kebijakan ini. Apakah bisa dilanjutkan atau bisa atau tidak. Nah, itulah tahapan kebijakan, ya. Ada 5 tahapan kebijakan yang paling penting adalah agenda setting atau perumusan masalah, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Itulah tahapan kebijakan yang harus misalnya dalam segi akademik yang harus kita kedepankan dalam menyusun sebuah program-program kerja. Ya, saya kira seperti itu karena waktu juga sudah cukup. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya kirim RPS-nya, Mat, ya. Iya, Pak. Iya. Nanti saya kirimkan, Ki. Iya, siap, Pak. Kita pertemuan berikutnya itu kita membahas tentang proses formulasi kebijakan, ya. Karena kita tinggal ya paling 4 kali, 5 kali lah, ya. Yang kita akan bahas itu, ambil topiknya ini, Mat. Formulasi kebijakan, Formulasi kebijakan. formulasi kebijakan, ya. Terus faktor-faktor implementasi kebijakan. Saya kirimkan ya sekarang. Boleh, ya? Pak. Boleh, Pak. Iya, Pak. Iya, saya kirimkan supaya kita tidak lagi. Nanti Kita ini, sesuaikan Pak. dengan jadwal Nanti pertemuan kami saja kita bagi. bagi. Kita bagi berdasarkan jumlah pertemuan kita. Ya. Iya, Pak. Iya, saya kira cukup. Saya pindah ke room lain ya. Karena saya pimpin ujian hari ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.